Hai, assalamualaikum semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, lagi kegiatan saya hari ini. Cuaca hari ini sangat cerah, jadi makin semangat gitu ya buat beraktivitasnya. Oh ya, mohon maaf di sini suara saya masih kayak gini, soalnya saya itu lagi pilek. Jadi kemarin itu saya dan Pak suami sempat keluar gitu, dan kita itu pulangnya basah ya teman-teman, soalnya hujan. Makanya sekarang itu saya lagi pilek gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke videonya. Jadi di sini tuh saya dikasih kuah bugis sama tetangga saya yang depan rumah. Kalau di sini tuh nyebutnya kuah bugis ya teman-teman. Itu dibuatnya dari tulang-tulang gitu, dari tulang sapi. Terus di sini saya mau keluarin daging yang ada di kulkas karena saya mau masak daging. Oh ya, jadi itu dagingnya udah saya taruh di bawah ya teman-teman dari semalam, biar pas paginya itu nggak beku lagi. Di sini juga saya mau ambil sayuran. Ini saya ambil kol sama wortel. Jadi kali ini saya mau masak daging kayak yang kemarin lagi ya teman-teman. Ya, selain cara masaknya yang nggak ribet, itu juga kesukaan kita ya teman-teman. Oke, itu sayurannya saya taruh dulu karena di sini saya mau lanjut aja buat masak daging. Nah, di sini tuh saya pakai minyak yang buatan mama saya ya teman-teman. Jadi ada yang nanya, emang apa sih bedanya minyak buatan mama saya sama yang biasanya beli? Beda banget ya teman-teman, karena yang bikinan itu lebih wangi sama lebih enak gitu. Apalagi kalau bikin sambal mentah terus minyaknya pakai minyak itu, sama buat numis sayuran itu lebih berasa banget gitu minyaknya. Oke, lanjut ke videonya teman-teman. Jadi di sini saya udah masukin bumbunya. Ini bumbunya masih ada sisanya lagi. Itu tuh mungkin masih buat sekali masak. Jadi kemarin pas saya bikin bumbu itu lumayan banyak ya teman-teman. Bumbunya juga nggak bisa banyak-banyak makanya karena kan itu tuh pakai cabai rawit. Jadi pedas banget kalau udah banyak. Ini aja kata Pak suami udah pedas banget. Oke, lanjut sambil nunggu itu dagingnya belum matang. Di sini saya mau iris-iris sayuran kolnya dulu. Jadi ini sayur kolnya saya tumis aja ya nantinya seperti biasa. Soalnya sayur kol dimasak kayak gini tuh kesukaannya Pak suami dan kakak Cindy juga. Kalau si Ade dia itu kurang suka sama sayuran ya teman-teman, nggak tahu kenapa. Kalau misalkan di makanannya itu ada satu aja sayuran, pasti dia muntahin, dilepehin gitu. Pokoknya dia benar-benar nggak mau ya teman-teman sama sayuran. Oke, lanjut. Ini juga saya mau potong-potong wortel. Ini nggak saya parut ya karena parutannya itu belum bisa dipakai. Jadi yang buat marut keripik itu nggak bisa dibuka, keras banget gitu buat dibuka. Saya lupa juga minta tolong ke Pak suami. Makanya ini untuk wortelnya saya iris-iris aja kayak gini. Ini tuh nantinya besar-besar banget ya untuk irisan wortelnya. Oke, lanjut. Di sini untuk dagingnya saya tambahin masako sama garam. Nah, ini tadi nggak saya tambahin air padahal, tapi ini udah berair kayak gini. Jadi ini saya mau tunggu sampai menyusut baru saya angkat. Oh ya, di sini saya mau tambahin kecap juga. Soalnya kemarin itu nggak saya pakein kecap dan dia itu agak pucat gitu ya teman-teman. Makanya ini saya tambahin. Oke, ini tinggal tunggu airnya menyusut baru mau saya angkat. Nah, ini airnya udah menyusut ya teman-teman. Terus ini mau saya cicipin dulu. Sebenarnya tadi udah saya cicipin juga, cuma ini saya cicipin lagi biar lebih meyakinkan gitu ya teman-teman. Jadi kalau saya itu masak biasanya nggak cukup sekali nyicipin aja ya teman-teman, pasti bolak-balik karena kadang kurang yakin gitu sama rasanya. Oke, jadi dagingnya tadi udah matang, udah saya angkat. Terus di sini saya mau lanjut untuk masak sayurannya. Seperti biasa ini juga saya pakai minyak yang dari mama saya. Jadi minyak saya itu masih 2 botol kecil ya teman-teman yang dari mama saya. Soalnya jarang saya pakai. Saya pakainya kalau buat tumis sayuran aja atau bikin sambal. Kalau ngegoreng-goreng gitu biasanya pakai minyak yang beli di warung aja. Oh ya, jadi harga minyaknya juga beda ya teman-teman. Jadi lebih mahal yang bikinan mama saya gitu, yang bikinan sendiri daripada yang beli. Biasanya yang curah kan per botolnya 25. Nah, kalau yang bikinan sendiri itu kadang 35. Pokoknya tergantung sama minyak yang curah sih. Kalau minyak yang curah mahal, yang bikinan sendiri juga lebih mahal gitu. Bahkan dulu pas minyak yang curah itu mahal banget, itu juga minyak bikinan sempat naik juga ya teman-teman, 40.000 atau 45.000 per botol besar. Jadi mama saya dulu juga sering bikin untuk dijual ya pas minyak itu masih langka sama mahal banget.
Cuma sekarang mama saya itu udah jarang bikin minyak buat dijual karena kelapanya udah dijual di Kopra gitu. Oke, udah dulu ya bahas minyaknya. Lanjut lagi ke videonya. Jadi di sini sayurannya udah matang ya teman-teman. Oke, jadi ini aja ya untuk menu hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa bersyukur. Dan ini saya keluarin juga yang pemberian tetangga tadi. Terus di sini juga saya masih punya sisa sambal yang buat sate kemarin ya teman-teman. Ini saya keluarin biar kemakan juga karena biasanya kalau di dalam tudung saji kadang nggak kemakan gitu. Oh ya, untuk kuah bugisnya itu tuh dari rempah-rempah yang lengkap gitu ya kalau untuk bumbunya. Terus dia juga pakai kelapa yang disangrai itu. Kelapanya itu disangrai terus ditumbuk sampai halus. Saya nggak tahu ya kalau di tempat teman-teman ada atau enggak, dan saya juga nggak tahu apa namanya. Pokoknya kalau di sini namanya kuah bugis. Oke, di sini saya udah siapin semua makanannya ke depan. Jadi kita mau makan di sini ya teman-teman. Karena kalau makan di dapur pasti sempit banget. Jadi kadang kita makan di dapur tapi makan sendiri-sendiri gitu ya teman-teman, bukan makan bareng kayak gini. Kita itu makan bareng jarang ya. Nah, kebetulan ini pas suami baru sampai. Jadi tadi baru dari rumah temannya. Nah, pas sampai itu kebetulan saya juga udah kelar masak, makanya langsung aja kita di sini makannya bareng-bareng. Oh ya, jadi pas suami itu kan udah mau pergi lagi besok. Jadi mau ngerantau lagi ya teman-teman, mau pergi metik cengkeh lagi. Katanya mau habisin yang dulu pernah dipetik yang masih muda. Nah, kalau itu udah habis, ada lagi di tempat yang satunya. Katanya itu juga udah bisa dipetik. Yang dulu juga masih muda ya teman-teman. Jadi yang mau ikut sama Pak Suami itu banyak, cuma yang lainnya perginya itu nanti nyusul. Semoga aja Pak Suami dapatnya banyak ya. Amin. Dan semoga Pak Suami juga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Oke, lanjut lagi ke videonya teman-teman. Ini kita mau makan dulu. Kalau begitu mari makan. Nah, karena di sini tuh panas banget, jadi kita di sini pasang kipas ya. Saya aja sih sebenarnya. Nggak tahu deh kenapa sekarang itu berasa banget gerah. Oh ya, di sini saya nggak bisa pakai sound aslinya karena tetangga itu lagi nyetel musik. Jadi ruangan ini benar-benar serbaguna banget ya teman-teman. Bisa jadi ruang tamu, ruang santai-santai, dan kadang kita itu kalau siang juga tidurnya di sini. Karena kalau siang di kamar itu panas banget ya teman-teman, nggak tahu kenapa pas baru masuk di pintunya aja itu udah kerasa banget panasnya. Jadi kita itu kalau siang lebih suka tidurnya di sini. Oh ya teman-teman, semoga kalian gak bosan ya nonton video-video dan kegiatan-kegiatan saya yang itu-itu aja setiap harinya, yang gak jauh-jauh dari beres-beres rumah ataupun masak. Semoga aja video-video yang saya share bisa bermanfaat dan memotivasi teman-teman semua. Pokoknya buat teman-teman semua yang udah selalu support saya selama ini, terima kasih ya. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Masya Allah, gak nyangka banget channel saya udah berada sampai di titik ini. Pokoknya terima kasih ya atas dukungannya selama ini. Semoga buat teman-teman yang masih pemula juga cepat monet ya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu konsisten. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang. Semoga selalu diberikan kebahagiaan, dimudahkan urusan kita, dan dilancarkan juga rezeki kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, jadi si Ade itu di sini belum makan ya karena dia nggak mau makan daging. Jadi nanti dia mau dadarin telur aja. Sebenarnya tadi dia juga udah makan sih. Soalnya ini tuh dagingnya juga pedes ya teman-teman, jadinya dia nggak mau. Alhamdulillah rasanya itu senang ya teman-teman makan bareng kayak gini. Tapi besok pas suami udah mau pergi lagi. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Soalnya juga kalau di kampung nggak tahu mau ngapain. Kalau misalkan penghasilan saya itu banyak ya nggak apa-apa lah ya. Pas suami nggak perlu ngerantau. Tapi ya mau gimana lagi, keperluan sekarang itu pada mahal-mahal ya teman-teman. Kebutuhan rumah. Jadi mau nggak mau ya pas suami harus pergi nyari uang. Soalnya kalau kita itu yang hidup di kampung nggak ada kerjaan ya sekarang. Biasanya di sini kan orang-orang itu hanya bertani. Nah sekarang di sini itu kan masih panas gitu. Makanya petani sekarang itu masih pada nganggur.
Oke, di sini kita udah kelar makan dan ini tuh saya habis mandiin si Ade. Jadi ini saya mandiinnya udah menjelang siang ya teman-teman, karena tadi pagi itu biasalah ya masih dingin, kasihan. Oke, udah kelar pakein dia baju, lanjut ini saya mau beralih ke dapur lagi. Jadi tadi pas habis makan saya itu belum ngelap-lap kompor sama mejanya ini ya teman-teman. Karena biasalah ya pas suami sampai langsung nanya makanan. Jadi saya langsung ngajak dia makan aja di depan. Oke, selesai lap-lapin kompor, ini lanjut saya mau pindahin air minum. Kebetulan ini tempat air minumnya juga sisa sedikit air ya teman-teman. Karena kan beberapa hari ini saya di rumah orang tua dan pas suami kan di sini kalau siang. Jadi airnya ini sisa sedikit karena diminum sama pas suami. Nah, makanya di sini saya mau langsung aja buat masak air lagi. Kenapa saya masak airnya selalu di tungku yang sebelah itu? Karena di situ apinya besar ya teman-teman. Soalnya kan itu jarang dipakai. Jadi yang sebelahnya itu apinya udah kayak kecil gitu. Karena yang sebelahnya kan sering dipakai buat masak lauk. Oke, selesai lap-lapin meja, ini saya lanjut mau nyapu-nyapu. Oh ya, ini saya itu ada beras yang dikasih sama mama mertua. Jadi mama mertua itu kan dapat bantuan gitu ya teman-teman. Alhamdulillah setiap bulan kali ya. Jadi selalu dapat beras kayak gitu. Makanya itu kita dikasih. Oke teman-teman, jadi segitu aja dulu ya untuk videonya. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.